Astagfirullahaladzim, subhanallah. Anaknya Pak Katimin kok berserakan. Katanya buat penglaris, katanya buat ilmu-ilmu hitam gitulah. Jejak siluman para pembongkar makam. Misteri kematian memang merupakan rahasia ilahi karena setiap orang pasti akan sampai pada titik akhir perjalanan hidupnya dan masuk ke liang kubur. Tapi apa jadinya jika ada orang-orang yang tega untuk mengusik tempat peristirahatan terakhir ini? Astagfirullahaladzim, subhanallah. Dulur-dulur, iki makom almarhum Dewi, anaknya Bapak Katimin. Belum lama ini warga desa Pelampang Rejo Banyuwangi geger tidak karuan. Pasalnya ada satu makam yang dibongkar oleh orang tidak dikenal. Warga jelas mengelus dada dan tidak mengetahui apa motif dari pelaku. Kuat dugaan jika pelaku memang mengincar makam perempuan yang baru dikebumikan ini. Saya bupok ke situ lewat sebelah timur. Lalu saya mau pulang ke barat lewat sini. Tahu-tahu saya nengok ke barat. Itu makamnya anaknya Pak Katimin kok berserakan tanahnya. Saya kaget. Warga langsung melaporkan kejadian ini kepada polisi. Setelah pemeriksaan di lokasi kejadian, barulah terungkap fakta mengejutkan. Tali pengikat jenazah telah lenyap digasak pelaku, sedangkan organ tubuh dan kain kafan jenazah masih utuh. Pagi-pagi, tahu-tahu jam 7:30 itu juru kunci datang ke kuburan tempat pemakaman umum itu. Ternyata sudah terjadi pembongkaran oleh warga yang tidak dikenal. Pihak keluarga korban jelas sangatlah terpukul. Setelah melalui musyawarah dengan pihak desa, keluarga sepakat untuk membenahi kembali makam secara layak. Warga juga berharap agar polisi bisa segera menangkap pelaku. Anaknya Bapak. Lantas apa sebenarnya motif pelaku? Karena jelas butuh orang bernyali besar dan putus urat takutnya untuk membongkar makam di tengah malam. Ataukah ada sindikat yang sengaja mengincar jenazah yang baru dikebumikan demi tujuan tertentu? Biasa untuk pesugihan, katanya buat penglaris, katanya buat ilmu-ilmu hitam gitulah. Secara agama aja udah nggak boleh ya Mas, terus apalagi kalau misalnya nyari uangnya juga kurang halal, itu paling biasanya cuma sementara aja sih. Biar meskipun itu benar, tapi itu biasanya cuma sementara aja gitu, dapat uang banyaknya. Oh, saya sih nggak percaya kalau masalah itu. Saya juga baru tahu kalau tali pocong itu untuk kayak gituan. Kalau menurut saya itu pelaris itu rezeki dari yang di atas ya, itu bukan dari tali pocong. Peristiwa serupa juga terjadi di Ciampea, Bogor. Pelaku justru terhitung lebih nekat. Hanya 1 hari setelah pemakaman, pelaku nekat membongkarnya. Betapa terkejutnya ibu korban saat mengetahui makam putrinya sudah berantakan. Ya waktu itu kan anak saya meninggal di rumah sakit, langsung datang saya makamin. Nah setelah sehari saya makamin, makam anak saya ada yang bongkar. Nah setelah dicek-cek apa yang hilang apa ternyata tali pocongnya nggak ada. Para petugas penegak hukum merasa kerepotan dalam melacak jejak para pelaku. Pasalnya mereka tidak pernah meninggalkan jejak. Pelaku juga membiarkan makam terbuka tanpa menutup kembali lubang galian. Katanya sih emang banyak yang nyari itu kan tali pocong anak perawan. Kebenaran anak saya kan memang masih gadis. Kondisi jenazah masih utuh, masih pada posisi waktu pertama dimakamin. Cuma kebuka dan nggak ada talinya aja. Kehebohan langsung mengguncang warga di sekitar lokasi kejadian.
Bukannya memberi dukungan, warga malah mencibir keluarga korban. Tak kuasa membendung sikap julid dari tetangga, Heni dan keluarganya memutuskan untuk pindah rumah. Kan kalau orang kampung itu kan kepercayaannya katanya berkaitan dengan ilmu hitam. Kadang-kadang kita sebagai orang tua juga kadang dicurigain. Mungkin orang tuanya kenapa. Jadi hari itu juga pagi sekitar jam 7:30 lah, kita posisi lagi, pemakaman lagi, dirapihin lagi. Sedih Mas, namanya kita baru kehilangan anak ya. Nggak disangka lah namanya anak udah gede kayak gitu kan, kita terus udah gitu udah anak nggak ada, kejadian kayak gini. Korban meyakini bahwa jika pelaku pencurian tali pengikat jenazah anaknya bukanlah warga dari luar kampung, pasalnya pelaku pastilah sangat mengenal korbannya. Selain gelap, posisi makam berada di bagian belakang dan sangatlah sepi. Heni mulai mendapati titik terang dugaan siapa pelaku pencurian tali kafan anaknya. Karena ada salah seorang tetangga yang tiba-tiba usaha sembakonya mendadak maju. Namun ia tak mau gegabah meminta pertanggungjawaban kepada terduga pelaku karena tidak cukup barang bukti. Jadi ada nih orang yang dekat saya ini daerahnya, memang rumahnya nggak terlalu deket sih. Jadi dia itu punya usaha dagang. Jadi tapi anehnya itu kita tahulah dari mulai dia datang dari kampungnya, dari nggak punya apa-apanya. Cuma dalam waktu beberapa bulan itu kok dia sampai dari satu toko itu punya sampai 5 toko. Apa yang menyebabkan banyak orang percaya jika tali pengikat jenazah punya daya magis? Lantas apakah tali pengikat ini memang berharga mahal? Kali ini tim Titik Target mendatangi Bajuri, seorang pedagang perlengkapan jenazah yang telah lama berjualan. Keterlaluan banget tuh Pak, itu Pak. Ya kata orang-orang mah bisa menghilang katanya kalau ngambil tali pocong itu untuk penglaris jualan apa gitu, untuk jimat gitu Pak. Kalau menurut saya yang masih gadis Pak, karena gadis itu kan masih suci Pak. Jadi dibilang itu Pak namanya kalau masih suci itu lebih ampuh lah. Memang ya, kelakuan warga 62 terkadang sangat sulit dinalar. Mau sukses dan kaya, bukannya bekerja keras dan berdoa, dia malah bongkar makam orang. Lah orang kayak gini, kalau ketangkep, jelas masuk bui. Sebenarnya apa motif dibalik fenomena ini? Kalau mereka gunakan ini misalnya untuk pesugihan, maka ini buruk sekali. Sebab dulu orang melakukan pesugihan, melakukan sesuatu yang bid'ah kepada wali-wali, kepada orang-orang alim, sekarang justru melakukan perbuatan maksiat. Menggali kubur itu kan tidak beradab, karena tidak menghormati orang mati.